Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel DM Studio. Pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas tentang perhitungan manual dari metode SAW. Buat teman-teman yang belum menonton video pertama, silahkan ditonton terlebih dahulu karena di situ kita bahas istilah-istilah atau lebih ke pengenalan dari metode SAW itu sendiri. Jangan sampai di video kedua ini masih bingung tentang istilah-istilah yang bakalan saya sebutkan. Jadi biar teman-teman bisa connect dengan apa yang dibahas di video kedua ini, pokoknya ditonton dulu video pertamanya, nanti linknya saya tampilkan di atas. Dan seperti biasa, sebelum ke pembahasan, silahkan di-subscribe dulu biar teman-teman nggak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Karena kita bakalan bahas banyak metode-metode dari SPK, kemudian kita juga bakalan bahas tentang data mining, dan yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama, silahkan langsung saja disimak videonya. Ya, sesuai dengan tadi yang disampaikan, kita bakalan bahas tentang perhitungan manual dari metode SAW. Karena memang masih banyak ya di antara mahasiswa yang mengambil judul skripsi atau tema skripsi tentang SPK dan metode yang digunakan masih SAW, tapi juga masih bingung tentang perhitungannya. Makanya saya berinisiatif buat sharing tentang perhitungan manual dari metode SAW ini. Sesuai dengan yang udah kita bahas, jadi di sini kita bakalan bagi menjadi 4 tahapan dalam penyelesaian menggunakan metode SAW. Yang pertama nanti kita akan tentukan kriteria dari studi kasus yang akan kita bahas. Kemudian nanti kita akan tentukan atribut kriterianya. Kemudian kita lakukan perhitungan di langkah 3 ini sebenarnya poin yang paling pentingnya. Dan yang keempat tentu kita tarik kesimpulan atau hasil dari perhitungan tersebut. Oke, kita langsung aja ke contoh kasus. Jadi misalkan di sini ada sebuah perusahaan di Bogor akan melakukan rekrutmen karyawan terhadap 5 pelamar. Jadi perusahaan ini buka loker lah, ibaratnya buka loker, kemudian udah ada masuk 5 pelamar kerja. Posisi yang dibutuhkan hanya 1 orang. Jadi dari 5 pelamar ini kita bakalan pilih salah satu saja yang paling terbaik di antara 5 ini. Nanti kita hitung menggunakan metode SAW. Adapun kriteria yang dibutuhkan yaitu yang pertama, domisili terdekat dengan perusahaan. Nah, diingat ya, karena perusahaannya ini berada di Bogor, berarti kita bakalan nyari domisili yang daerah Bogor. Itu yang nanti paling dekat. Yang kedua, pengalaman kerja minimal 2 tahun. Yang ketiga, pendidikan minimal SLTA. Kemudian yang keempat, status belum menikah. Adapun data pelamarnya ini, 5 data pelamar yang sudah masuk dengan berbagai macam data ya, domisilinya di mana, pengalaman kerjanya berapa tahun, dan seterusnya. Ini bakalan kita petakan. Oke, intinya dari contoh kasus ini pasti teman-teman udah menangkap lah ya kasusnya seperti apa. Nanti tinggal disesuaikan aja dengan studi kasus yang bakalan teman-teman ambil. Nah, kita masuk ke step 1 dari kasus tadi. Dimana kalau kita perhatikan dari kasus tadi, itu berarti ada 4 kriteria yang bakalan jadi pertimbangan. Yang pertama atau kita sebut dengan C1 yaitu domisili pelamar, yang kedua kita sebut dengan C2 yaitu pengalaman kerja, di C3-nya pendidikan terakhir, dan di C4-nya kita simpan status. Nah, masih ingat ya, jadi di kriteria SAW itu memang nanti dibagi menjadi 2 jenis ya. Ada yang jenisnya cost, ada yang jenisnya benefit. Nah, ini kalau teman-teman masih bingung, silahkan tonton di video yang pertama. Di situ udah dijelasin apa itu kriteria cost dan apa yang dimaksud dengan kriteria benefit. Nah, domisili pelamar ini masuknya ke cost, kemudian pengalaman kerja kita masukkan ke benefit, pendidikan terakhir masukkan ke benefit, dan status itu kita masukkan ke cost. Jadi udah clear ya. Dari 4 kriteria tadi udah kita ambil ini jenisnya. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan dari masing-masing kriteria tadi, itu nilainya itu bukan angka, sedangkan SAW itu hanya menjumlahkan nilai-nilai berupa angka saja. Atau memang kan perhitungan matematika itu hanya bisa menjumlahkan angka, bukan menjumlahkan huruf. Nah, maka kalau kita perhatikan di studi kasus tadi, untuk C1 yaitu domisili, C3 yaitu pendidikan terakhir, dan C4 yaitu status pernikahan, itu kan nilainya adalah teks atau atributnya adalah teks gitu. Maka dalam hal ini kita harus rubah dari nilai yang ada di C1, C3, dan C4 itu ke dalam jenis angka atau kita sebut nanti dengan istilah data creep yang udah dibahas di video pertama. Nah, maka di sini kita tentukan atribut atau nilai dari kriteria tersebut.
Yang pertama, domisili. Domisili itu udah kita sepakati dia nanti masuk ke dalam kos ya. Karena dalam hal ini, semakin kecil nilainya semakin baik. Jadi maksudnya, jarak antara domisili pelamar ke perusahaan semakin dekat, maka semakin baik. Makanya kita masukkan ini ke dalam kategori kos. Karena perusahaannya mencari kriteria yang paling dekat domisilinya dengan perusahaan. Nah, maka dalam hal ini kita tentukan misalkan Bogor, Bogor itu kan paling dekat. Jadi pelamar yang domisilinya di Bogor itu mempunyai nilai paling kecil dibandingkan dengan domisili yang lain. Makanya Bogor kita kasih angka 2, Jakarta kita kasih 4, dan Banten kita kasih 5. Nah, ini dari 5 pelamar udah kita tentukan ya nilainya 2, 4, 2, 5, 4. Nah, kemudian yang kedua, di pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ini kan tadi ya, dia itu yang dicari adalah yang semakin banyak pengalaman kerjanya. Nah, berarti kita masukkan dia ke benefit. Karena kan semakin besar nilainya, maka peluang untuk diterima semakin bagus. Makanya masuk ke benefit. Yang ketiga, nah di C3 ini kita berbicara tentang kriteria pendidikan terakhir. Ini juga kita masukkan ke dalam benefit, karena memang semakin tinggi jenjangnya, maka semakin bagus peluang dia untuk diterima. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah minimal SLTA. Berarti, yang SLTA di atas SLTA, itu kan lebih bagus peluangnya. Kan minimalnya SLTA gitu. Berarti yang di bawah SLTA itu peluang untuk diterimanya lebih kecil. Nah, makanya ini masuk ke dalam kriteria jenis benefit juga. Nah, dalam hal ini kita rubah dari pendidikan terakhir yang tadinya teks kita ubah ke dalam bentuk angka. Nah, SD ini kan nilainya paling kecil, makanya kita kasih angka 1. SMK kita kasih 3, SMP-nya kita kasih 2, dan D3-nya kita kasih 4. Nah, dari data pelamar yang 5 tadi kita ubah nilainya menjadi seperti ini. Kemudian kita lanjut ke kriteria yang keempat atau status pernikahan. Nah, dalam kriteria keempat ini memang perusahaan mencari pelamar yang belum menikah. Nah, dalam hal ini kita kasih nilai untuk belum menikah itu kecil karena kita masukkan ke dalam kos. Jadi intinya ketika nilai itu kita rubah ke dalam bentuk angka, nah di situ kita tentukan dia kos atau benefit. Kalau dia kos berarti angka terkecil yang paling bagus. Nah, karena perusahaan ini meminta status yang belum menikah, maka kita ubah belum menikah itu ke dalam angka terkecil agar peluangnya semakin bagus dibandingkan dengan yang sudah menikah. Yang belum menikah saya kasih poin 3 dan sudah menikah saya kasih poin 5. Nah, selanjutnya kita ubah data untuk kriteria status itu menjadi nilai. Yang menikah kita kasih 5, single 3, dan seterusnya sampai seperti ini. Nah, kemudian kita simpulkan dari data yang 5 tadi di awal slide atau di contoh kasusnya, kita ubah ke dalam data krip seperti ini. Sesuai dengan yang tadi dijelaskan ya, domisili kita ubah, Bogor itu 2, dan seterusnya. Pengalaman kerja kita ubah. Kalau pengalaman kerja kan memang dari bawaannya udah angka ya, makanya nggak kita ubah. Kemudian pendidikan terakhir kita ubah juga status pernikahan. Jadi nanti untuk yang dijadikan perhitungan itu data yang terbaru, yang berupa data krip ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembobotan kriteria. Perlu teman-teman ketahui bahwa pembobotan kriteria ini biasanya memang ditentukan oleh si pemegang kebijakan atau bisa juga hasil survei. Nah, dalam hal ini kita asumsikan saja bahwa kriterianya itu mengurut gitu. Yang terpentingnya domisili, kemudian yang keduanya misalkan pengalaman kerja dan seterusnya. Intinya dalam pembobotan ini kita harus tetapkan angka entah itu berupa desimal ataupun berupa angka dari 10 sampai 100 gitu. Karena yang intinya nanti dari semua kriteria dijumlahkan itu mencapai bobot 100 atau kalau desimal mencapai bobot 1. Nah, dalam kasus ini kita sepakati saja bahwa C1 itu di bobot 40, kemudian pengalaman kerja di bobot 30, pendidikan terakhir di 20, dan status pernikahan di 10. Jadi kalau kita totalkan dia di 100. Nah, kita masuk ke perhitungan dari metode SAW. Jadi di langkah kedua intinya teman-teman ubah kalau datanya berupa teks, maka ubah ke dalam data angka atau kita lakukan data krip tadi. Kemudian tentukan bobotnya. Jadi kalau yang lagi skripsi, ya tinggal teman-teman tanya aja ke si pemegang kebijakan atau tempat penelitiannya untuk bobot masing-masing kriterianya berapa gitu.
Nah, setelah dua tadi kita dapatkan, baik data yang sudah kita rubah ke numerik ataupun kita dapatkan bobot, kita masuk ke perhitungannya. Nah, di perhitungan ini nanti kan berkaitan dengan rumus. Kalau yang belum nonton video pertama, lihat dulu. Soalnya di sana rumus-rumusnya udah dijelaskan. Nah, kita masuk ke perhitungan, di mana di 5 pelamar ini ada Andika, Rudi, Iwan, Ujang, dan Yusuf. Nah, kita ubah ke dalam A1, A2, A3, dan seterusnya. Jadi, A itu ya inisial dari alternatif ya. Nah, ini data yang tadi ya. Jadi, ini nama tadi kan nama pelamar, kemudian ini domisili, kemudian ini pengalaman kerja, yang ini berarti pendidikan terakhir, yang ini status. Nah, nanti dari data yang teman-teman petakan ini, kita ubah ke dalam bentuk matriks, biar gampang ya. Biar sesuai dengan rumus yang udah dijelaskan di video 1. Ini tinggal dipindahkan saja, 2, 4, 2, 5, 4. Nah, kemudian C2-nya juga sama, dipindahkan, dipindahkan, dipindahkan. Jadi berbentuk matriks seperti ini. Kemudian dari matriks X ini, kita lakukan normalisasi. Normalisasi dengan perhitungan nilai R ya. Di mana nilai R ini tergantung dari jenis kriterianya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kriterianya cost, ya yang dicari minimum. Ketika kriterianya benefit, maka yang dicari adalah maksimum. Sebagai contoh, misalkan kita akan menghitung atau kita akan melakukan normalisasi pada data R11. Nah, R11 itu yang ini ya, yang dilingkari warna merah, angka 2. Nah, itu disebutnya R11, yaitu baris pertama, kolom pertama. Nah, karena di kolom pertama ini masuknya ke dalam kriteria cost, maka kita lihat kan rumus di video pertama bahwa untuk yang jenis cost itu perhitungannya min XIJ per XIJ. Jadi maksudnya nilai minimum dari kolom tersebut dicari, kemudian dibagi dengan nilai yang ada di kolom tersebut. Nah, dalam hal ini, kita cari dari angka 2, 4, 2, 5, 4, maka angka terkecilnya adalah 2. Maka untuk R11 itu 2 per 2 berarti 1. Jadi normalisasi untuk nilai yang ada di kolom pertama, baris pertama ini adalah angka 1. Nah, sekarang kita coba lagi untuk menghitung nilai kriteria yang jenisnya benefit. Ingat ya, yang benefit tadi kolom kedua ini ya, kolom kedua dan ketiga jenisnya benefit. Kita ambil contoh di kolom kedua ini kita mau hitung normalisasi untuk nilai R22 misalkan. Nah, kalau kita mau menghitung R22, maka rumusnya adalah XIJ per max XIJ. Jadi, angka 2-nya sebagai pembilang, kemudian nilai maksimum sebagai pembaginya. Kalau kita lihat dari 22132, ini kan maksimumnya di angka 3. Berarti nanti perhitungannya adalah 2 per 3, yaitu 0,67. Jadi nilai dari normalisasi R22 ini adalah 0,67. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, contoh lagi misal di sini kita akan menghitung normalisasi untuk R34 ya, baris ketiga kolom keempat. Nah, karena di kolom keempat ini termasuk ke dalam kriteria cost, maka yang kita cari adalah nilai minimumnya. Nilai minimum dari kolom yang keempat ini, 53355, berarti kan minimumnya 3. XIJ-nya yaitu 3 gitu, karena kita lagi mencari R34. Maka 3 per 3 adalah 1. Nah, perhitungan normalisasi ini kita lakukan satu per satu untuk semua angka yang ada di matriks ini. Sesuai dengan kriterianya masing-masing. Ada yang cost, ada yang benefit gitu. Sehingga kita dapatkan ya hasil seperti ini. R11, R21, R12, dan seterusnya. Dimana karena ini yang pertama tadi cost, ya yang dicari adalah minimumnya. Kalau yang benefit, yang kita cari maksimumnya sebagai pembagi. Ini juga sama, kriteria ketiga kita tetapkan dia sebagai benefit, dan yang keempat kita tetapkan dia sebagai cost. Ya intinya perhitungan normalisasi tadi itu kita hitung satu persatu untuk setiap angka yang ada di matriks X tadi. Sehingga dari matriks X yang awal, kita lakukan perhitungan normalisasi matriks R, sehingga didapatkan angka yang ini. Yang terbarunya adalah seperti ini. Hasil dari perhitungan ini ya, kita tinggal simpan aja. 1 simpan sini, 0,5 simpan sini, dan seterusnya. Sampai di R51 yaitu 0,6. Kita simpan di sini gitu ya. Nah, kemudian langkah terakhir setelah normalisasi matriks R ini kita dapatkan, maka kita hitung bobot atau nilai preferensinya.
Di mana bobot preferensi itu kalau kita ingat rumusnya ini ya, V sama dengan ini kalau ini sigma berarti kan sigma ini berarti kan penjumlahan. Penjumlahan perkalian antara W itu kan bobot ini ya, bobot dari masing-masing kriteria, Rij itu tadi matriks R. Jadi tinggal kita kalikan saja. Ini kan kolom yang ini kriteria 1, berarti kita kalikan dengan bobot 0,4. Kemudian kolom kedua ini kan kriteria kedua, maka kita kalikan dengan bobot 0,3 dan seterusnya. Sehingga kalau kita rincikan ya seperti ini. Misal A1. A1 tuh berarti ini ya deretan ini. 1, 0,67, 0,25, 0,6. Ini kan yang data pertama atau si pelamar data ke 1. Nah, di alternatif 1, 0,4 ini ya. 0,4 didapat dari sini. Kemudian dikalikan dengan 1, satunya dari sini. Kemudian ditambah, karena ini ya, karena sigma tadi. 0,3 kita dapatkan dari sini, dari bobot kriteria 2 dikali 0,67, ditambah lagi dengan 0,2 dikalikan dengan 0,25, dan yang terakhir 0,1 kita kalikan dengan 0,6. Sehingga didapat, ya ini dikalikan satu per satu ya, dijumlahkan sehingga hasilnya untuk alternatif pertama ini nilainya adalah 0,711. Kemudian di yang alternatif kedua juga sama ya, perhitungannya kita kalikan, kemudian kita jumlahkan, hasilnya 0,651. Mohon dikoreksi kalau teman-teman menemukan kesalahan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kemudian di alternatif ketiga juga sama, kita kalikan antara bobot dengan matriksnya, sampai yang terakhir ada di alternatif yang kelima atau A5. A5 berarti paling bawah ya. Sama juga cara perkaliannya 0,4 kali 0,5, 0,3 kita kalikan dengan 0,67, 0,2 kita kalikan dengan 1, dan yang terakhir 0,1 kita kalikan dengan 0,6. Kemudian kita totalkan hasilnya. Nah, ini udah ketemu nih hasilnya. Hasil akhirnya yang angka-angka ini. Maka dari angka-angka ini, kalau kita tarik kesimpulan dari perhitungan tadi, maka didapatlah bahwa alternatif yang akan dipilih oleh perusahaan tadi adalah yang pertama gitu, yang 0,711. Jadi untuk menarik kesimpulannya teman-teman cukup lihat dari total penjumlahan tadi yang paling tinggi alternatif yang mana. Nah, dalam kasus ini yang paling tinggi adalah A1, di mana A1 ini adalah data yang punyanya si Andika. Berarti dari perhitungan metode SAW tadi didapatkan bahwa perusahaan tersebut bisa menjadikan Andika sebagai alternatif terbaik atau alternatif pertama untuk dijadikan karyawan di perusahaan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti ya untuk penjelasan perhitungan metode SAW ini. Dan nanti kita next ke metode yang lainnya, atau mungkin di next videonya saya bakalan bikin perhitungan di Microsoft Excel-nya biar teman-teman juga tergambar. Nah, itu aja. Kalau masih bingung boleh ditanyain di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng-bareng, atau selama penyampaian perhitungan tadi ada yang keliru, ada yang salah, mohon dikoreksi juga. Silahkan sampaikan secara baik-baik di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.